Enggak.
Baik, kepada kakak-kakak semua, saya ucapkan terima kasih selama bergabung dan kita sehat selalu. Ini sudah 3 kali kita berturut-turut jimit dan tetap kita sehat. Saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum kita memulai kegiatan tatap maya kita pada hari ini, tentunya saya sapa kita semua selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Dan sebelum kita memulai pada materi kita, sebaiknya kita akan berdoa yang dipimpin oleh langsung Kak Suasani dulu. Kepada Kak Suasani kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa-doa dimulai. Doa selesai.
Baik, terima kasih kepada Kak Suasani telah membawa kita dalam doa dan saya izin dulu kakak-kakak semua untuk membagikan modul kita ya. Jadi, dia sempat untuk itu. Belma. Kenapa Kak Berkat? Apa? Kak Eka, silakan. Kak Eka dulu silakan. Ya, izin Kak Fasil, di sini ada yang baru bergabung, Kak Marinus itu tadi ditanya di chat pribadi. Jadi saya minta untuk gabung langsung, nanti diberikan solusi oleh Kak Fasil gitu. Mungkin barangkali karena ada kendala selama ini baru bisa bergabung dia Kak Fasil. Iya. Jadi udah saya izinkan masuk. Oke, terima kasih ya. Baik, kakak-kakak semua, inilah materi kita dan mohon dimatikan Kak Berkati dulu. Mohon dimatikan mikrofonnya Kak. Kak Berkati dulu. Ini tinggal berkali perpidayakan. Kak Berkati dulu, mohon dimatikan mikrofonnya. Niu dimatikan. Mohon dengan segala hormat kepada Kak Berkati dulu untuk mematikan mikrofon. Halo Kak Berkat. Oke, terima kasih Kak atas kepeduliannya. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak yang sangat luar biasa. Dan izin kakak ya, kita akan melanjutkan materi kita, di mana pada pagi hari ini kita masuk pada modul 2.1, di mana pada sebelumnya juga hampir sama, maka kita ulangi kembali untuk mengingat kembali ya, di mana pada saat ini modul kita adalah 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Namun di LMS kita adalah 2.1 C.2. Jadi tentunya ini adalah menjadi persamaan persepsi bersama, dan untuk selanjutnya salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ini kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera. Kepada kakak-kakak semua, saya mohonkan untuk dinyalakan kameranya atau di open kameranya. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga adalah hadir seutuhnya. Keempat, menghargai waktu bersama. Kelima, memaksimalkan fitur chat. Keenam, klik raise hand apabila bertanya. Dan terakhir adalah gangguan teknis adalah hal wajar. Pembelajaran saat ini 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak sebanyak 2 JP. Artinya kita lalui 2 JP kakak-kakak, dan saya mohonkan kepada kakak-kakak semua untuk kita bisa berkolaborasi dan bisa bertahan untuk menyelesaikan dan mendiskusikan semua modul dan pelajaran kita yang kita diskusikan bersama.
Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan aktivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita sesi ini, pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan ketiga adalah refleksi. Review singkat materi kita kemarin 2 hari yang lewat dan 1 hari yang lewat kita sudah belajar tentang materi kita dan tentunya pada review sebelumnya, pada materi sebelumnya tentunya saya ingatkan kembali bahwa materi awal atau 2 hari yang lewat tentunya pertama masalah 9 aspek pembelajaran efektif. 9 aspek pembelajaran efektif. Yang pertama di sini adalah tujuan pembelajaran, yang kedua keterlibatan siswa aktif, yang ketiga berdiferensiasi, keempat pemugresan, kelima penjelasan demonstrasi, keenam komunikasi efektif, ketujuh penilaian dan evaluasi, dan terakhir adalah keselamatan. Tentu itu adalah hasil materi sebelumnya yang kita pelajari 2 hari yang lewat, dan untuk 1 hari yang lewat artinya kita mempelajari juga reviewnya. Yang pertama di sini adalah mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif. Yang kedua memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK. Yang ketiga adalah bagaimana cara mendapatkan perhatian murid pada proses pembelajaran. Dan terakhir adalah cara menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Tentunya 2 pembelajaran kita yang sebelumnya kita sudah mempelajari, ada hari Rabu kemarin dan hari Kamis. Tentunya ini materi kita yang sudah kita pelajari, dan saat ini kita masuk pada, saya ingatkan kembali materi sebelumnya. Untuk selanjutnya kepada kita semua, kepada kakak-kakak semua, ini 1 berburu referensi penyajian tugas gerak. Tentunya tugas gerak kemarin sudah sedikit kita bahas, dan untuk memperdalam ada di sini berburu referensi. Yang pertama, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Ketiga kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di background room. Yang keempat, durasi berburu referensi. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Dan setelah itu sudah selesai semua, tentunya jika sudah selesai semua, kelompok diminta kembali lagi ke main room. Tentunya kepada kakak-kakak semua, ini adalah tugas kita, dan ada nanti lembar nanti link yang saya bagikan kepada kakak-kakak, dan silakan dibuka nantinya, ditulis nama, dan tentunya kepada kakak-kakak semua, waktunya cukup lama, dan harapan kita supaya kerjasama yang baik antar kelompok yang sudah bergabung nantinya. Tentunya itu harapan, dan inilah ada nanti juga pertanyaan di dalam yang wajib kita kerjakan. Tentunya ini nanti perorangan, saling kita isi.
sesuai hasil diskusi dan hasil soal yang sudah ada di lembar kerja kita. Demikian, dan apabila ada sebelum kita masuk ke ruang room, tentunya kepada kakak-kakak dipersilakan untuk mau pertanyakan apa hal-hal yang mungkin dipertanyakan. Ada kakak-kakak? Kalau enggak kita masuk. Oke, silakan Kak Eka. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Kak Fasil. Terkait dengan penugasan ini, Kak Fasil, mohon izin. Di sini kami diberikan tugas untuk mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak. Itu di sini kami diberi waktu 40 menit. Kemudian jika sudah selesai, diminta kembali lagi ke room. Apa ada nanti waktu penyajian ini seperti biasanya atau hanya sekedar dikerjakan aja di tugas tersebut, tidak perlu dipresentasikan atau disajikan? Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih atas pertanyaan Kak Eka Hulu. Tentunya ini menjadi sebuah, kalau namanya diskusi kelompok, tentunya akan kita sajikan bila nantinya tercukupi waktu. Dan kalau ini yang intinya kita dulu ikuti prosedur ini semua, kalaupun belum ada ruang diskusi ya tentunya nggak apa-apa, nanti kita sambil-sambil saja untuk berdiskusi tentang hal itu. Ya, bagaimana Kak Eka? Oke, pas. Ada lagi dari kakak-kakak yang lain? Kepada ini udah saya kirim linknya di fitur chat kita, dan sebelum saya membagikan kelompok tentunya nanti kan bisa dibuka secara perorangan, dan izinkan saya kakak-kakak semua untuk membagikan roomnya.
Kak Suasani, Kak Suasani nggak bisa masuk dia, laptopnya rusak. Ya udah, nggak apa-apa kakak. Makanya saya pindah kan, tinggal sendirian saya di, di Udah, tapi udah nggak apa-apa, dilanjutkan aja kak. Sudah saya tambahkan waktu 5 menit. Silakan dilanjutkan aja. Jadi Kan, nanti kalau udah siap kayak mana Kak Fasili? itu langsung di link itu tadi kak, di apa? Dikirim balik? Ya dikirim balik. Di apa tadi ya? Di apa? Di link, di link tadi yang saya bagikan itu tadi di fitur chat kak. Oh, ada ya? Tuh ya. Kan ada fitur chat tadi yang saya bagikan ke dari apa? Jadi di itu yang dibuka kak. Setelah itu selesai, baru dibagikan kembali. Oh, saya bagi kembali. Iya. Oh, oke, siap. Atau di share ya, atau di share. Oke, sip, Oke. sip, oke. Kasih.
Kak Lestari. Ya, Kak. Oke, dan udah saya apa namanya di situ Kak, kita masuk udah saya bagi room. Jadi Kakak masuk di kelompok 2 aja lah di sama Kak Aliano, kelompok kelompok 2 ya, Kak Aliano. Kelompok Saya 1. kelompok 1, Pak. Saya kelompok 1. Ya, masukkan nama si Kak Lestari Udur. Di lembar LK-nya ya. Iya. Oke, siap. Ya. Kak Lestari maksudnya di sini Kak, semua tugas Kakak pada saat touring, daring tetap di sini. Oh. Ya, nanti dari sananya saya ambil apanya, saya ambil dikirim apa nilai Kakak dari sana, saya yang isi di LMS karena nama Kakak di sini ada di LMS saya, di LMS saya. Jadi saya nanti yang ngisi. Jadi wajib. Oke, Kak. Saya pikir Kak karena udah Kakak sampaikan nanti ditolak pula saya kira. Orang Enggak. Kakak tolak pula saya kan udah nggak di sini lagi. Enggak lah Kak. Tetap sekalipun ini apa namanya, sekalipun perbedaan luringnya nanti di sana, maka tetapnya dari data atau nilai Kakak fasil di sana nanti akan dikirim ke aku, sehingga saya akan isi di LMS Kakak, nilai Kakak. Ke Fasil, izin ke Fasil. Boleh. Maaf, saya tanya ulang ini. Setelah selesai kirim ke mana tadi, di ini ya, di LMS atau di chat itu? Di mana Kak? Setelah siap kan, kita kirim di mana? Di LMS-nya atau di chat-nya itu dikirim balik atau di mana? Dikirim balik, dibuka, di-share kembali. Di mana ini? Saya bagikan tadi. Belum ada, Kak. Yang saya bagikan barusan di apa ini, di fitur chat loh Kak. Di fitur chat. Oh, enggak ada Di tadi. sharing ya. Iya, di-share. Oh, ini. Di-share kembali Kak itu. Oke, sip. Oke. Itu. Jadi silakan, artinya ada Kak Suasani, ada Kak Lestari dan ada Kakak Aliano. Jadi dalam kelompok itu ada ini. Gitu. Ya, jadi kira-kira begitulah Kak, tapi intinya nanti kan koordinasi Kak, karena memang kalau udah pas luring di sana, ya silahkan koordinasi ke kita Kak. Lagi ya, dari tebing ke Pak Mahmud. Itu. Dan akan juga nanti saya akan sampaikan juga di sana nanti Kak Lestari kepada Kak fasilitator di sana. Saya sudah koordinasi. Oke. Oke, Kak. Jadi ada apa itu silakan dulu dibuka Kak. Ada link yang saya bagikan di fitur chat. Silakan dibuka dulu Kak. Fasil, jika Fasil ini sudah, coba dicek dulu ke Fasil kalau udah masuk itu ke Fasil. Ikuti mana saya yang boleh.
Hei, Aywa kano. aya, soya, tiba ya laptop ha abi beli laptop na kora. Si Boma no iya. Laptop na. Ilung limo Minta update dia loh deh. Nah emosiku. Ya Di Tuhan. mana nih, Kak? Itulah ya. Itulah. Mama kan memakai yang udah tua-tua kan. Laptop pinjaman. Tapi kalau anak dikasih yang baru kan gitu. Kakak di mana nih, Kak? Di kantor. Makanya ribut juga anak-anak. Masalah anak-anak juga. Stres otakku. Nggak terdengar kok di sini, nggak terdengar suaranya kok. Iya baru keluar mereka. Apa? Kosong mereka. Main ini mereka. Main apa namanya ini? Uno Kak. ini. Oh, Kak. Kakak Apa lihat, nggak tahu. Main apa ini? Apa ini ya? Uno. Main Kak. Uno. Main Halo. kartu. Halo. Ah. Kakak lihatlah dulu ini dulu. Mana? Coba. Oh, screen dulu ya. Ya, iya. Sabata, Ada waya apa? masuk balik laptop, gua sabata, aku masuk balik laptop, lebih buat balik laptop. Mau screen ya, Bapak Ibu baso nama sekali. Ini kita ini mau pakai. Oke, bentar ya, deh. Mendapatkan perhatian dari peserta di tanda. Noah, geser deh. Geser deh. Yo. Mengatasi faktor lingkungan adalah memastikan peserta didik mendengarkan penggunaan waktu dan efisien. Lanjut deh. Udah ini. Menerapkan konten lanjut. Menentukan durasi waktu. Oke, pas. Keterampilan gerak yang diajarkan, permainan bola voli, passing atas, isyarat, lurus, siku, lurus, tekuk, pandang ke bola. Oke, lanjut deh. Lanjut deh. Apa ya tuh? Apa ya tuh? Kamu apa so? Ya, no, berhenti ke? Turun ke. No, ke ketua, ke fasilitator udah selesai baru. Mau kirim naik, kirim barunya nih link nih bednya. Kamu ya. Kakak yang baca nanti ya. Saya yang kisah ini. Oke. Kenapa dua kakak masuk itu? Iya, mau keluarkan dari HP. Dan mau keluarkan dari HP. Apa boleh, oke. Kaso sama Marinus. Pak Marinus. Apa bau mo? Mamaya bau mo kagay sob-sob kagay sa mana ko ha ako mana ba jalan di mana semua ada manfaatnya itu. Betul. Jangan pesimis. Iya. Tetap optimis. Betul, optimis ya. Iyalah, yang penting kan sehat Kak. Apa ini ya? Sehat. Ya, oke lah. Jadi intinya jangan lupa lah, kan mungkin surat undangan sudah sampai dan diberitahukan kepada ini nanti kepada kasetnya ya. Ya. Dan iya. tentunya untuk lebih dalam nantinya tentunya kita akan membahas mengapa ini, karena terakhir pula kita cimit hari ini, dan untuk selanjutnya tatap muka.
dan untuk hari Sabtu ke depan selesai, dan mungkin hari selanjutnya kita lanjutkan jimit kita lagi. Jadi itu harapan-harapan kita. Syukurlah sudah ini dia bergabung dia kepada senior ketua. Oh, siap, Karena siap, memang motivasi ketua kayaknya itu. Karena motivasi ya. Jadi artinya itulah motivasi. Udah. Jadi mudah-mudahanlah bisa kita jalani dengan sama. Intinya Pak Marinus, kami menyampaikan kalau ada longgar rame. Jadi coba dulu digeser apinya. Akan kayaknya ada api di situ, Pak. Coba dulu digeser, Pak, api. Ada api, kayaknya api mungkin untuk melarikan nyamuk, Pak. Kita tolong dulu, Pak, digeser dulu apinya. Anti nyamuk itu, Pak. Anti nyamuk, Kak. Itulah maksud Anti saya. nyamuk. Karena banyak nyamuk di situ kan, Pak. Tapi Iya. nyamuknya Baikon. ya, betul. Bisa dulu, oke. Oke. Sudah bergabung, sudah selesai. Dan terima kasih sudah semua bergabung dan sudah sesuai dengan waktu yang kita berikan adalah 35 menit dan sudah kita tambahkan 5 menit jadi 40 menit. Tentunya kepada kakak-kakak semua, harapan kita agar kita bisa sudah bisa menyelesaikan sesuai dengan tepat waktu dan harapan kita bersama. Dan untuk selanjutnya kepada hasil diskusi, saya mohon kepada kakak-kakak semua untuk bisa mempresentasikan kelompok. Saya berikan waktu kepada kelompok 2. Ya, silakan Kak, kelompok 2. Ya, silakan kakak-kakak untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan atau kita diskusikan bersama hasil diskusi. Dan setelah itu nanti baru kita lanjutkan materi kita. Halo kakak-kakak semua, kasih jempol dulu kakak-kakak semua, dengar ya. Halo, kasih jempol. Ya, oke, terima kasih. Dan untuk selanjutnya ya disilakan untuk apalah. Pada kakak-kakak silakan didiskusikan untuk dipersingkat saja kakak-kakak ya. Dipersingkat. Halo Kak Duru. Iya. Ya silahkan Kak, silahkan dipersingkat saja Kak. Untuk kelompok 2. Kami kelompok 1, Kak. Oh, iya kelompok. Enggak, maksud saya kelompok 1. Oke lah, untuk kelompok 1-nya untuk kelompok 2 nanti kelompok 1 aja dulu Kak. Di screen ini ketua ya, Kak. Ya, boleh. Silakan Kak.
Oke, baik kakak-kakak, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan daripada hasil diskusi yang telah kami diskusikan bersama. Ya, sebelumnya kami coba untuk screen dulu. Ya, silakan. Lagi kamu mute itu, Dek. Nggak kedengaran. Waduh. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ulang dari Saya awal, ulangi Dek. ya, saya ulangi. Izinkan Fasilia saya ulangi ya. Silakan. Adapun kelompok kami dari sini, yang pertama itu Alia Nunduru, yang kedua Kakak Suasani Nunduru, yang ketiga Pak Marinus Salawa, dan yang keempat adalah Kakak Lestari Undur Manahan Penjahitan. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik, bagian A-nya, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, membuat kesempatan kelas, memberikan tanda tepuk tangan atau terutama kelas rendah untuk awal pembelajaran. Ketiga, menggunakan permainan, kata istilah olahraga bagian daftar hadir. Ya, jadi pada saat mengabsen, disitulah memainkan atau menggunakan permainan katanya. Kemudian menggunakan gerak dan lalu di dalam pemanasan, ya. Kemudian memberikan pujian kepada peserta didik. Bagian B-nya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, mengatur posisi peserta didik membelakangi matahari, artinya gurunya yang menghadap matahari. Yang kedua, mengajak peserta didik ke tempat yang lebih aman atau tertutup. Yang ketiga, mengajak peserta didik jogging keluar areal ruang kelas. Bagian C-nya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, menambah volume suara dengan lantang dan tegas. Yang kedua, ruang gerak dipersempit supaya mendengarkan instruktur. Ya. Bagian D-nya, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran dalam arti di sini membuat modul atau RPP yang terstruktur. Dan yang kedua, menentukan durasi waktu. Ya, biasanya kita PCOK ini ada 1 kali 45 dan sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan itu ada sekitar 3 CP atau 3 kali 45. Kemudian meminimalisir menggunakan kata-kata yang panjang, ya, dalam penjelasan. Kemudian yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Dalam arti di sini keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, kebugaran jasmani. Jadi urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama materi kelincahan dalam permainan, ya, mukat ikat atau sirkuit training. Yang kedua, materi kekuatan, ya, dalam permainan. Kemudian gerakan lokomotor dan non lokomotor. Yang pertama adalah fluid 1 kali dan yang keduanya adalah menghitung. Kemudian yang ketiga, isyarat atau cuet dalam pembelajaran. Jadi keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama adalah permainan bola voli dalam arti ini passing atas, ya.
Isyaratnya yang bisa digunakan adalah pertama, luruskan sikunya, kemudian lutut ditekuk, kemudian pandangan ke bola, dan keempat, kedua tangan depan atas dahi. Dan isyarat yang kedua dalam pembelajaran permainan bola voli ada dua contoh yang kami buat di sini. Yang pertama, luruskan siku. Yang kedua, lutut ditekuk. Yang ketiga, pandangan ke bola. Dan kelima, kedua tangan luruskan ke depan. Dan yang terakhir, perkenaan bola di pergelangan tangan. Ya, jadi itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Oleh karena itu, dalam hasil diskusi kami yang kami sajikan ini, ya kami mengharapkan ya masukan dan pertanyaan daripada kelompok lain ya untuk bisa melengkapi daripada kekurangan-kekurangan yang sudah kami berbuat ya sesuai dengan lembaran berbagai referensi inspiratif dalam penyajian tugas gerak ya khususnya dalam aktivitas pembelajaran PCOK ya di sekolah kita masing-masing. Oleh karena itu ya kami kembalikan kepada kakak-kakak dan kepada kakak Fasil. Terima kasih. Baik, izin saya ambil alih. Ini terima kasih atas hasil diskusi yang luar biasa di mana ada beberapa orang, ada 4 orang yang berdiskusi dan tentunya hasil diskusi ini adalah jauh lebih bagus, mantap dan saya apresiasi lah. Tentunya kalau sama saya tidak ada lagi pertanyaan kecuali kepada teman-teman yang lain atau kakak-kakak yang lain. Tetapi kalau memang tidak maka kita akan lanjutkan. Sebelumnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Oleh karena itu, kami kembali menyampaikan kepada kakak-kakak ya peserta diseminasi PKKG PCOK, kakak-kakak yang masih belum paham, belum mengerti, dan mungkin ada kurangnya dari hasil diskusi kami sangat mengharapkan ya masukan dan pertanyaan dari kakak-kakak. Oleh karena itu, kami kembalikan kepada kakak-kakak. Terima kasih. Bagaimana kakak-kakak? Kalau memang tidak ada pertanyaan atau masukan dari kakak-kakak, ya kami tetap kembalikan kepada Kak Fasil bagaimana instruksi selanjutnya. Silakan ditutup untuk ruang diskusi. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak dan terlebih kepada Kakak Fasil. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami ya dalam menyajikan hasil diskusi kami pada saat ini. Ya, atas kekurangan kami mohon maaf dari kelompok 1 ya dan harapan ya tetap semangat ya, jangan pesimis ya, tetap olahraga terdepan. Terima kasih. Terima kasih, kasih tepuk tangan lah itu. Ya. Iya, mantap. Baik, terima kasih atas sudah terselesaikan diskusi kelompok 1 dan untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi kita yang mungkin sedikit lagi saya mohonkan kepada kakak-kakak untuk bisa bertahan karena sedikit lagi ya, izinkan saya membagikan materi kita pada saat ini. Baik, setelah selesainya diskusi, maka tentunya untuk materi kita bahwa
pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat dalam artian mungkin cuek atau hal lain. Selanjutnya, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Untuk selanjutnya, refleksi ketiga, kakak-kakak, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kepada kakak-kakak dipersilahkan apabila ada informasi baru tentang cara mengajar kita setelah kita ini. Tentunya informasi baru saya akan, atau pengalaman-pengalaman yang saya berikan waktu 1 menit kepada Kak Lestari Udur. Kepada Kak Lestari dipersilahkan. Oh, ya, Saya, Kak? ya. Kalau menurut saya, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau yang saya pahami, Kak, saya bisa lebih mengetahui kebutuhan siswa tersebut, Kak, di lapangan gitu. Dari materi saya di modul ini, saya lebih menekankan lagi apa sih kebutuhan siswa, kebutuhan geraknya, baik siswa A, siswa B pasti berbeda-beda gitu. Jadi saya lebih menekankan ke situnya, Kak, kebutuhan siswa tersebut. Itu aja lah, Kak. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih atas informasi baru yang Kakak informasikan kepada kita adalah informasi yang menarik, yang luar biasa. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Saya mohonkan kepada Ketua Kak Aliano untuk memberikan suatu pendapat tentang informasi baru. Ya, kepada Kak Aliano dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Fasil. Ya, pertanyaannya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi ya dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Nah, tentu Kak udah pasti ya, mungkin dari beberapa pertemuan ya Zoom yang sudah kita lakukan ya, ditambah dengan 3 hari yang baru kita lakukan Zoom ketiga kali yang terakhir ya, tentunya dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK di sini ya ada beberapa penguatan ya secara pribadi dan kepada kita, bahwasanya salah satunya adalah dalam mendesain modul awalnya tentunya menyesuaikan dengan karakteristik daripada peserta didik dan kebutuhan yang relevan sesuai dengan keinginan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentunya ini barangkali dari pemanfaatan daripada teknologi yang ada, dan tentunya ya bisa sebagai acuan penguatan ke kita untuk meminimalisir ya waktu ya untuk mengerjakan suatu slide contohnya ya, dan atau video yang kita copy dari link YouTube sebagai acuan untuk memberikan contoh-contoh kepada mereka bagaimana pembelajaran itu lebih menarik gitu. Ada daya minat mereka, perhatian mereka terhadap materi yang kita sajikan, sehingga mungkin yang selama ini yang kita lakukan itu hanya bercerita ya, menjelaskan kepada mereka, tetapi di sini sudah ada alat yang bisa gunakan atau langsung bisa bukan lagi satu indera mereka memahami dan mengerti atau menganalisis suatu keterampilan gerak yang kita sajikan di dalam proses pembelajaran. Ya, tentunya mereka lebih ya mengetahui, paham ya dan mengerti ya tentang apa pembelajaran yang kita sampaikan di dalam
kelas itu sendiri. Jadi ditambah dengan hasil kreativitas kita mungkin yang kita buat di sekolah juga, mungkin dari sana juga ya tugas gerak ya pembelajaran itu lebih jelas gitu. Jadi semua istilahnya bukan hanya mata, bukan hanya telinga, bukan hanya mulut, tapi mereka juga menggunakan tangan untuk bisa mengerjakan dan bisa tercapai daripada tujuan pembelajaran yang kita buat sesuai dengan CP dan ATP, tujuan pembelajaran yang sudah kita buat sebelumnya atau kita desain sebelumnya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi mungkin itu aja dari saya, Kak Fasil. Saya kembalikan kepada Kakak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penguatan dan informasi yang menarik yang disampaikan oleh Kak Aliano. Dan terima kasih, dan kita sampai ke ujung acara virtual kita. Dan sebelum saya tutup, apabila ada lagi yang dipertanyakan, dipersilakan Kak. Tetapi kalau memang tidak ada, maka saya akan tutup. Mungkin karena tidak ada lagi, maka saya akan tutup acara virtual ini dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua yang berkontribusi, bisa hadir, bisa berkontribusi untuk menyampaikan pendapat, dan demi kemajuan olahraga di kabupaten kita dan dimanapun kita mengajar, dan teristimewa keolahragaan di Sumatera Utara. Tentunya adalah menjadi motivasi bagi kita bahwa dari sekarang sampai tentunya nanti akhir hayat tetap dikatakan kita adalah jurusan olahraga. Tentunya mari kita memberikan motivasi-motivasi untuk bagaimana kemajuan olahraga di hari-hari yang akan datang. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore atau siang ini, tentunya saya ucapkan terima kasih, dan sebelum saya tutup, saya mohon kepada Kak Lestari untuk membawa kita dalam doa. Baik. Baik, sebelum kita tutup materi kita ataupun Zoom kita hari ini, kita sangat mengucapkan terima kasih kepada fasilitator kita pada siang hari ini yang telah memberikan materi kepada kita. Dan untuk menutupnya, mari kita bawa di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa di dalam agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Lestari membawa kita dalam doa, dan tentunya untuk mengakhiri, dan saya akan matikan rekaman. Dan sebelum saya matikan rekaman, siapa yang bisa memfotokan kita dan difotokan ya? Dibuka kameranya ya. Dibuka kamera biar saya fotokan ya. Kasih gayanya, ada lagi gaya baru karena informasi baru tentang PJOK. Gimana? Ada lagi enggak? Kalau ini itu yang cantik Kak Suasani dulu. 2, ya. Ya, Kak Lestari lah bagus sedikit Kak. Karena kita mau foto sebagai kenang-kenangan. Oke, 2, 3. Oke, sudah. Sudah, saya matikan rekaman dulu kakak-kakak ya.